Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan kami dari program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan selamat Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah. Insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Terima kasih Ustadz Bambang. Beliau merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Majelis Taklim Al-Ikhlas, mohon maaf, Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang motivasi perubahan dalam Islam. Motivasi perubahan dalam Islam adalah berhijrah, tidak semata-mata berpindah secara fisik, melainkan juga niat dari hati untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik lagi. Orang-orang yang belajar memperbaiki diri atau hijrah dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu adalah manusia yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang didapati oleh orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Syukran Ustadz Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita selalu menyampaikan puji dan puja serta rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat Allah sehingga saat ini kita masih bernafas. Kita tahu bahwa nafas ini suatu saat nanti akan dihentikan oleh Allah. Saat ini kita masih sehat. Ibu-ibu sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa TVRI di mana saja berada sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. sukses
banyak rezeki, dan insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan taslim senantiasa pula kita sampaikan dan kirimkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik serta alaihi. para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Ustadz Bambang yang Iya, saya hormati, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, serta seluruh pemirsa TVRI Palu dimanapun berada. Selamat, kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, yaitu tahun 1445 Hijriyah. Jadi kalau menyebut tahun itu 1445 Hijriyah. Jangan menyebut 1445. Iya. Ya, karena masih ada umat Islam yang menyebut 1445. Nah, kalau 1445 itu tidak ada arti, ya, tidak ada makna. Ya, tetapi kalau disebut 1445 Hijriyah, nah, itu maknanya berarti bahwa 1445 tahun yang lalu, ya, ditetapkan kalender Islam itu dimulai. Nah, seperti itu maknanya. Tapi kalau disebut 1445, Iya. itu tidak ada makna. Tidak ada makna, Ustaz. Ya, Iya. itu tidak ada makna. Sama dengan kalender Miladia Masehi, tidak boleh menyebut 2023. Ya, harus menyebutnya tahun 2023. Nah, gitu. Ustadz Bambang, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Mutiara Birobuli Utara, Kota Palu, ya, serta para pemirsa dimanapun berada. Dalam kalender Islam itu memakai penyebutan Hijriyah atau Hijrah. Ya. Memang kalau kita buka catatan sejarah, memang cukup alot juga, ya, penetapan kalender Islam itu. Ya. Ada sahabat mengusulkan bahwa kalender Islam itu dimulai dari wahyu pertama turun di Gua Hira. Ya. Ada sahabat juga mengusulkan kalender Islam itu diberi nama, ya, atau dimulai dari pertama kali umat Islam melaksanakan puasa. Ya. Alhasil dari diskusi itu disepakatilah bahwa kalender Islam itu dimulai dari ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah, ya, pertama kali dari kota Mekah menuju kota Yathrib yang kita kenal sekarang dengan kota Madinah. Ya. Madinah itu kalau dalam bahasa Arab adalah kota. Ya. Dulu namanya Yathrib. Yathrib itu dalam bahasa Arab jorok, ya, menjijikkan, kotor. Ya. Makanya Nabi setelah hijrah ke Yathrib dengan segala upaya, doa, kebersamaan bersama para sahabatnya membangunlah, ya, kota Yathrib itu, ya, lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, ya, sehingga dalam perkembangannya suatu ketika Yathrib berubah nama menjadi Al-Madinatul Munawwarah, ya, kota yang penuh dengan cahaya, ya, kota yang bercahaya. Masya Allah. Nah, itu, ya, jadi Madinah itu disebut Al-Madinatul Munawwarah, ya, kota yang bercahaya. Memang kalau kita ke sana, ibu-ibu kalau ke sana, ya, insya Allah memang kota Madinah itu penuh dengan cahaya, ya, bukan cuma cahaya lampunya saja, ya, yang kekuatannya jauh dengan kota Palu, sering mati-mati. Ya, Masya Allah. Kalau di Madinah itu tiada mati-mati, ya, di Madinah itu tiada mati-mati lampunya, ya.
kita cas HP tidak lama full. Nah, kalau di Palu lama baca HP rusak HP. Ya. Ya, kenapa? Karena ya mati hidup, nah, rusak. Kulkas rusak, televisi rusak, AC rusak. Nah, jadi Al-Madinatul Munawwarah ya itu menjadi kota yang bercahaya. Ya, mudah-mudahan yang belum pernah ke sana, insya Allah ya Allah berikan rezeki, kesempatan, kesehatan bisa berkunjung ke tanah suci termasuk ke kota Madinah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz Bambang, ibu-ibu serta pemirsa TVRI Palu di mana saja berada. Makanya makna hijrah itu disepakati ya untuk menjadikan diri kita selalu ya mengalami perubahan-perubahan setiap saat. Ya, perubahan yang dimaksudkan itu ya dari masa kebodohan menjadi masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, makanya kita harus belajar. Ada sesuatu yang belum kita tahu, ya tahun ini usahakan harus kita tahu. Ya, apalagi ibu-ibu, ya ibu-ibu harus melayani suami, melayani anak-anak. Kalau ilmunya hanya itu terus, bosan pai tua. Ya, Masya Allah. bikin makanan ini terus. Ya, sementara ada janda di sana bagus, enak masakannya. Ya, Masya Allah. Nah, begitu juga anak-anak itu sekarang juga protes. Mama kenapa cuma ini terus? Tidak adakah masakan lain mama? Jadi Ustadz perlu menu-menu baru Ustadz ya. Harus Masya ada Allah, ya. Itu aspek ilmu pengetahuan. Jadi kita harus berhijrah ya dari hal yang belum kita tahu ya, yang belum berilmu pengetahuan menjadi berilmu pengetahuan. Yang tadinya juga sudah berilmu pengetahuan tetapi bertambah ilmu pengetahuannya dan pengalamannya. Itu maksud hijrah itu. Ya. Jadi betul kata Ustadz Bambang di pembukaan tadi, mukaddimahnya, bukan hanya hijrah dari aspek tempat. Ya, dari Biroboli Utara tahun depan dia pindah di Biroboli Selatan. Ya, tahun depan dia pindah lagi di Tatura Utara. Ya, tahun berikutnya pindah lagi di Tatura Selatan. Ya, tahun berikutnya dia pindah lagi di Tatanga. Ya, tahun depan dia pindah lagi di Palu Timur. Ya. Karena dia salah paham, dia bilang ini hijrah ini harus berhijrah. Ya, hijrah tempat terus kita. Nah, itu salah memaknai ya, hijrah, makna hijrah ya, itu. Masya Allah. Ya. Yang berikutnya adalah kita hijrah ya dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang baik menjadi lebih baik. Ya. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi kita ini mau kerja dimanapun, ya biasa kan kita ini misalnya PNS itu kan pindah-pindah. Iya. Ya pindah. Ya saya pertama pengangkatan PNS diangkat di kantor gubernur, kemudian pindah di Donggala. Ya di Donggala juga pindah di beberapa unit, di Humas, di KB, di Kesra, di Kecamatan Banawa Tengah, kemudian Kecamatan Sindue Tobata, kemudian pindah lagi di Sindue Tombu Sabora, kemudian pindah lagi di Dinas Kearsipan di Donggala. Ya, jadi pindah boleh-boleh saja pindah, tetapi aspek dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, itu yang harus kita tunjukkan, kita lakukan dalam hidup ini. Ya, makanya Rasulullah menyampaikan tadi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan pernah tinggalkan takwa itu. Ya, ibu-ibu mau kemana, mau ke Jakarta, mau ke Makassar, mau kemana saja, takwanya itu harus ya ada. Ya. Karena takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Sabar, ikhlas, itu semua
dirangkum oleh takwa. Orang kalau sudah memiliki derajat takwa, maka dia pasti punya sifat sabar. Dia pasti punya sifat ya ikhlas, ya mauna. Semua sifat-sifat yang terpuji itu dirangkum oleh takwa. Masya Allah. Dia pasti juga sudah beriman. Tapi kalau dia hanya sekedar beriman, belum tentu bertakwa. Tapi kalau orang sudah disebut bertakwa, berarti dia pasti beriman. Makanya orang beriman itu pasti tetap diperintahkan bertakwalah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Masya Allah. Ya. Jadi karena iman itu tidak cukup. Ya, iman belum bertakwa, tapi bertakwa sudah pasti beriman. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, kata Rasulullah, dan ikutilah perbuatan buruk, ya, perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maksudnya begini, kita ini manusia biasa, ya namanya salah pasti. Ya. Tapi sungguh terlalu kalau salah terus. Ya, sungguh terlalu kalau berdosa terus. Masya Allah. Ya? Jadi perlu ada perbaikan-perbaikan, Perlu Ustaz. perbaikan. Ya. Kalau tahun kemarin dia dari Januari sampai Desember, dari Muharram sampai Zulhijjah, ya 5 bulan basuh supo. Ya, Masya Allah. Nah tahun ini dikurangi itu. Ya, misalnya tinggal 3 bulan. Nah. Itu maksudnya wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Ya, kalau tahun kemarin kita sering ditraktir, tahun ini usahakan kita traktir teman. Iya, Masya Allah. Karena Ustadz Bambang ada teman Ya. maunya ditraktir terus. Masya Allah. Iya. Ada teman begitu, bukan di sini, di Facebook. Iya, iya. Maunya ditraktir terus. Ya. Baru 3 hari lalu ditraktir, bawa WA lagi dia. Ibu, kapan lagi mau makan? Ya. Masya Allah. Ya, dia teringat terus itu. Padahal hidup ini harus ada peningkatan. Jangan jadi orang fakir, jangan jadi orang miskin terus. Nanti kita kan kalau ditraktir terus, nanti kesannya orang, miskin betulnya itu. Nah kita kan jelek-jeleknya kita ini kan tidak mau disebut orang miskin. Betul enggak? Iya, Masya Itu kalau Allah. ada orang itu suka disebut miskin, memang makanya hidupnya itu begitu-begitu terus. Ya. Nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan. Nah, itulah tuntutan kata-kata hijrah. Makanya disepakatilah kalender Islam itu ya memakai nama di belakangnya atau sebutan di belakangnya hijrah atau hijriyah. Ya, dengan harapan, ya, dengan motivasi supaya kita setiap waktu, setiap tahun paling lambat itu kita harus berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Lebih baik lagi, Masya Ya, Allah. itu intinya. Ya Bu ya. Nah, jadi kita harus ada perubahan. Ya, jangan begini-begini terus. Ya. Terutama tentunya selanjutnya hijrah perubahan yang dimaksudkan adalah terhadap akidah, ibadah, ya, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya derajat takwa tadi itu harus kita miliki, karena takwa itu ya secara sederhana adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan takwa itu adalah bekal yang paling utama. Ya, sebagaimana para khatib setiap Jumat pasti baca Iya, ayatnya Ustaz, itu. Masya Allah. Ya, watazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, maka sesungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang diberikan akal fikiran. Saking pentingnya takwa itu. Ya, orang kalau sudah kaya, jabatan juga ada, ganteng, cantik, ya,
bertakwa is the best. Ya, luar biasa berarti Ustaz. Masya Wah, Allah, itu luar ya. biasa. Tapi kalau hidup sudah miskin, Ya, Masya gitu, Allah. sudah fakir, kere forever, Masya Allah. kemudian jelek juga, ya, orang Kaili bilang body mandura, lenje katupa, Iya. sudah jelek, kemudian tidak bertakwa, tidak sholat, ya, Ramadan tiba tidak berpuasa, Nauzubillah. ya, Allah berikan dia rezeki tapi tidak bersedekah, alias sekke, sinanggaroke, bolo tundu, pai pulu vuri, Iya, lem Masya Korea, Allah. lem Castol, lem Fox, ya, Iya, dia ambil Masya semua lem. Ini kalau hidup orang seperti begini, ya, Masya Allah. hari ini dia kelihatan bahagia, gembira, bisa anjang sana, bisa anjang sini, ya, bisa masuk warung sana, bisa masuk warung ini. Tetapi orang seperti itu yang tidak bertakwa atau tidak melaksanakan perintah Allah, cepat atau lambat Allah akan berikan dia hukuman. Masya Allah. Karena hidup ini ada reward, ada penghargaan dari Allah, ada punishment. Artinya ada sanksi dari Allah. In ahsantum li anfusikum, jika engkau berbuat baik, kebaikan itu akan dikembalikan kepada dirimu, kata Allah. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya, jika engkau berbuat buruk, berbuat jahat, keburukan dan kejahatan juga itu dikembalikan kepada dirimu. Masya Allah. Jadi Ya. apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai dan kita panen di hari-hari yang akan datang. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu, jadikan pergantian tahun sebagai betul-betul tahun yang bisa merubah diri kita dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang baik menjadi lebih baik. lagi. Saya kira itu Ya. pengantar Masya Ustadz Allah. Bambang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa hijrah disepakati menjadikan diri kita mengalami perubahan-perubahan di setiap saat, dan juga perubahan tersebut harus didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema motivasi perubahan dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA, yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik, sambil menunggu penelpon, kami persilakan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara Biro Buli Utara. Silakan, Bunda bertanya. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Retno dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz, di zaman era digital saat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan, misalnya kayak di media sosial, mungkin di WA group, apa kita harus ngomentarin atau bagaimana sebaiknya gitu. Di dalam Islam mungkin sebaiknya bagaimana. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Retno. Satu lagi, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara Biro Buli Utara. Silakan Bunda, sebutkan nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Andi Tenri Ulang Said dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobuli Utara. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana situasi psikologis yang sering menyeret imajinasi generasi milenial yang menginginkan perubahan serba instan, dan bagaimana memotivasi perubahan dalam Islam ketika menghadapi masyarakat milenial yang penuh dengan pergumulan sains kebudayaannya yang pernyataannya bertentangan dengan pendapat umum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Andi. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sambil menunggu telepon, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Retno tentang era digital ini Ustadz. Ya. Apa saja yang mungkin kita lakukan? Apakah kira-kira kalau ada yang membalas kepada kita kalimat-kalimat di Facebook, WA yang mungkin tidak bermanfaat, kita balas atau seperti apa Ustadz dalam Islam? Tafadhol Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Bu Retno. Ya, sekarang kita berada di era digital, jadi digitalisasi ini tidak bisa kita bendung, ya, bahwa perubahan di aspek telekomunikasi, ya, sekarang media sosial atau sosial media itu sangat terbuka, ya. Rasulullah dalam salah satu hadisnya menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik-baik. Jadi silakan aktif di sosial media. Saya juga aktif ya, di Facebook, ya, di WA Ustadz ya, di WA grup, ya, di Instagram. Tidak apa-apa kita aktif. Ya, karena itu adalah perkembangan yang tidak bisa kita tolak. Nah, yang penting niat kita baik, ya, dan semuanya frame-nya itu, bingkainya itu kebaikan. Ya, niatkan semua adalah untuk kebaikan. Karena kalau kita juga tidak mengikuti perkembangan sains, ya, iptek, kita nanti juga ketinggalan zaman. Nah, jadi perkembangan itu harus diikuti. Ya, sebagaimana juga Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, ya, jika engkau ingin menembus penjuru langit, Masya Allah, dan penjuru bumi, maka silakan engkau tembus, tetapi kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan sultan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Sultan yang dimaksudkan oleh Allah di situ menurut para ahli tafsir, satu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu maksudnya sultan. Ya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kita bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Ya. Makanya orang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menembus, ya, bisa bikin Apollo, bisa bikin pesawat, ya, pesawat yang bisa menembus, ya, baik langit maupun itu semua adalah karena iptek. Sultan yang kedua adalah uang. Ya, dengan uang orang bisa keliling dunia. Masya Allah. Mau sudut manapun bisa dia jangkau, bisa dia pergi. Iya Ustaz. Ya, Ustadz Bambang, ya saya bisa kemana-mana. Yang penting fulus, cuan ada. Iya, bahasa Kaili doi Ustaz. Doi. Masya Allah. Nah, iya. Kalau mau banyak dapat doi, ke Kayu Malue. Iya. Nah, di sana. Masya Allah. Kayu Malue itu doi cuma di PA. Iya. Ya, karena bahasanya di sana doi. Itu. Jadi uang. Yang ketiga apa? Iman dan takwa. Jadi sultan itu iptek, ya, materi uang, kemudian imtak. Ya, makanya Profesor Dr. Engineering, ya, Baharudin Yusuf Habibi, presiden ketiga kita, mengatakan iptek dan imtak, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, karena kalau orang punya iptek tidak punya imtak, pasti sombong. Ya, sombong dia.
Ya, karena dia sarjana, tantenya tidak sarjana, dia sombong dengan tantenya. Tidak ada yang minta pendapat sama tantenya. Dia tidak minta pendapat lagi sama omnya. Ya, tidak ada, tinggal mau-maunya karena tidak ada impaknya. Ya, banyak sekarang. Nah, nanti berhubungan dengan pertanyaan Ibu Andi tadi. Ya, Ibu Andi. Bahwa milenial kita hari ini, anak-anak muda kita seperti itu. Ya, harus dibimbing. Jadi Ibu Retno, terhadap sikap kita kepada dunia maya, sosial media ini, ya tadi itu kata Rasulullah, berkatalah yang baik-baik. Ya. Kalau tidak mampu berkata yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Jadi jangan juga orang posting, kita komen. Iya. Maksudnya postingannya kurang bagus, kemudian kita komen. Dikomen dengan yang tidak bagus juga. Tidak boleh perbuatan jelek dibalas dengan perbuatan jelek. Ya. Pepatah Indonesia mengatakan, ya, lemparan batu harus dibalas dengan kapas. Masya Allah. Ya, jangan kita dilempar dengan batu, balas juga dengan batu, malah batunya lebih besar. Ya, Masya Allah. Nah, kita kan biasa bahasa kita, memangnya cuma ngana yang bisa. Ya. Kan biasa begitu ya. Nah, jangan. Ya, kita fastabiqul khairat. Ya, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Ya, hidup di dunia ini tidak panjang dan tidak lama. Kita sesungguhnya hidup di dunia cuma 1 tahun. Kalau tidak meninggal bulan Januari Muharram, pasti meninggal dunia di bulan Februari. Ya, Safar. Ya. Masih hidup di 2 bulan itu, pasti meninggal di bulan Maret atau Rabiul Awal, bulan ketiga. Masih hidup lagi pasti meninggal di bulan April. Ya. Rabiul Akhir. Masih hidup lagi pasti meninggal di bulan yang kelima, yaitu bulan Mei. Ya. Yaitu Jumadil Awal. Pasti masih hidup meninggal di bulan ke-6, di bulan Juni, Jumadil Akhir. Masih hidup lagi pasti meninggal di bulan ke-7, bulan Juli, ya, Rajab. Masih hidup meninggal di bulan Agustus, yaitu Sya'ban. Masih hidup pasti meninggal di bulan September, Masya Allah. ya, di bulan Ramadan. Masih hidup lagi, ya, pasti meninggal di bulan ke-10, 11, 12, ya, Oktober, November, Desember, ya, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi kita manusia ini hidup sesungguhnya cuma 1 tahun. Ya, bahkan ada ulama sufi mengatakan bahwa kita ini hidup cuma 1 minggu. Kalau tidak meninggal hari Ahad, pasti hari Senin. Masya Allah. Masih hidup di hari Ahad dan hari Senin, mau kemana kita? Pasti meninggal di hari Selasa. Masih hidup, pasti meninggal di hari Rabu. Masih hidup di hari Rabu, meninggal di hari Kamis. Masih hidup, pasti meninggal di hari Jumat atau mungkin di hari Sabtu. Jadi hidup cuma 1 minggu. Bahkan kita ini hidup cuma 3 waktu. Kalau tidak meninggal di pagi hari, pasti meninggal di sore hari. Masih hidup di pagi hari sampai sore, mau kemana kita kalau tidak meninggal di malam hari? Malam hari. Nah, itulah hidup. Nah, makanya dalam hidup, ya, menyikapi era digital ini, ya, segalanya sudah terbuka. Orang bebas ngomong sekarang. Tetapi kebebasan itu tidak boleh kita ikuti kalau sudah sampai pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadikan kita berdosa. Nah, itu. Ya, tentunya Ustaz ada batas-batasnya. Ada Ustaz. batas. Masya Allah. Itulah pentingnya iman takwa tadi itu. Nah, kemudian kepada Ibu Andi, memang tugas orang tua sekarang jauh lebih berat dibandingkan tugasnya orang tua di tahun, ya, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Ya, dulu seingat saya tahun 70-an itu kita kalau matanya papa dengan mama sudah melotot, Iya, Masya Allah. anak-anak takut. Sekarang terbalik, dikasih menyala mata cuma dia bilang, kenapa matanya mama? Ya, Masya Allah. Matanya papa kenapa? Ya. Luar biasa, ya, tantangan para orang tua, para guru, ya, dosen, ya, ketua RT, tidak gampang mengatur dia punya anggota RT sekarang. Ya, tidak usah itu, ketua majelis taklim tidak gampang.
Di WA, ibu pengajian besok, yang datang 10. Iya, Masya Padahal Allah. anggota 40. Ya. Subhanallah. Ini era sekarang ini era yang menuntut kita harus back to religion, harus kembali kepada agama. Ya, karena agama inilah yang akan menjadikan orang manusia ini semakin hari semakin baik. Ya, kalau kita mengandalkan dunia, mengandalkan ilmu pengetahuan tanpa iman takwa, saya yakin dan percaya sekalipun harta kita banyak, ya, tapi kita akan menjadi orang yang justru jauh dari nilai-nilai kebaikan. Nah, sekali lagi pergantian tahun itu harus betul-betul mendekatkan diri kita kepada kebaikan. Jadi anak-anak kita, ya ini anak-anak muda, Iya. ya, yang istilah sekarang Iya, milenial. generasi milenial, Ustaz. Iya. Jadi dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kalian kepada Allah, ya, jika meninggalkan di belakang kalian anak-anak keturunan yang lemah. Ya, jangan kita mampu bikin anak banyak tapi tidak diurus. Masya Allah. Lemah imannya, lemah ipteknya, ya, lemah ekonominya. Itu lemah. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi tugas kita bersama untuk mengembalikan anak-anak kita sekarang, anak-anak muda kita, ya, dengan bacaan-bacaan yang baik, sikap tingkah laku yang baik, dan tentunya itu dimulai dari orang tua. Masya Allah. Ya, ada istilah sekarang, guru kencing berdiri, ya, murid kencing berlari. Iya. Jadi kalau orang tuanya tidak sholat, ya bagaimana kita mau nyuruh anak kita untuk sholat? Kalau orang tuanya tidak berbuat baik, bagaimana mungkin kita bisa menyuruh Masya Allah. anak-anak kita untuk berbuat baik? Saya kira itu. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, jadikanlah generasi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah memberikan rahmat. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Bro, kenapa motor ini? Ya, apa? Kenapa, bro? Ngambil motor kenapa? Be, ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, coba bantu badorong ini, bro. Bro juga, ya apa-apa. So gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Perhiasan dunia, dan ternyata perhiasan yang paling baik itu adalah wanita yang soleha. Mengambil milik orang lain yang bukan haknya itu perbuatan mungkar. Korupsi misalkan itu perbuatan mungkar. Saksikan Mutiara Hikmah setiap hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Kita akan menemani pemirsa di rumah dengan karaokean dan juga kirim-kirim salam ya.
Saksikan Modade setiap hari Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema motivasi perubahan dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, kalau kita melihat sekarang masuk pada tahun baru Islam Ustadz. Kita melihat ada beberapa warga yang ketika masuk tahun baru Islam mereka mengatakan bahwa ini sebagai motivasi perubahan dengan beli cerek baru Ustadz, ini misalnya beli mangkuk baru, ember baru. Apakah dalam Islam ini diperbolehkan atau seperti apa Ustadz gambarannya dalam perubahan tata cara masyarakat yang menyambut tahun baru Islam tentang perubahan-perubahan atau motivasi perubahan? Tafadhol Ustadz. Baik. Sekali lagi, hijrah itu adalah sebuah tuntutan dari hal yang tidak baik menjadi baik dan dari hal yang baik menjadi lebih baik. Lebih baik, iya Masya Allah. Rasulullah juga menegaskan bahwa barang siapa hidupnya tahun ini sama dengan tahun kemarin, itulah orang yang rugi. Jadi bayangkan, sama dianggap oleh Rasul rugi. Bagaimana kalau tidak sama? Nah, artinya Rasulullah menghendaki dan menginginkan umatnya, kita semua hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan ingat, perubahan itu 100% ada pada diri kita. Kita ini mau jadi lebih baik atau tidak bukan tergantung Allah, bukan tergantung orang lain, tetapi sekali lagi tergantung kepada diri kita. Sebagaimana penegasan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Iya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan, nasib suatu kaum hingga mereka memiliki kemauan yang kuat untuk merubah diri mereka sendiri. Makanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Seluruh aspek kehidupan kita, baik itu aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek iman takwa, aspek psikologis, sosiologis, dan seluruh aspek kehidupan sekali lagi bukan lagi tergantung Allah, bukan lagi tergantung apalagi tetangga. Iya, Masya Allah. Tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, hijrah dalam kalender Islam itu adalah sebuah tuntutan agar diri kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Soal ada tradisi, budaya masyarakat yang setiap tahun menggambarkannya, mempraktekkannya dengan beli palo-palo baru, Masya Allah, beli cerek baru, ember beli baru, panci baru, beli ember baru, belanga baru, yang penting jangan istri baru kalau masih ada istri lama, atau jangan suami baru sementara masih ada suami. Jadi hal-hal yang baik itu yang penting niatnya baik. Karena innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan-amalan perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya Allah itu akan memberikan kepada hambanya apa yang dia sudah niatkan. Jadi apa yang kita sudah niatkan, rencanakan, itu pasti Allah kasih.
Maka dalam hidup ini berniatlah yang baik-baik. Ya, kalau kita sudah berniat yang baik, sekalipun belum terwujud, kita dapat pahala niat. Ya, itu kelebihannya. Kalau berniat baik, apalagi berbuat baik. Selamat tahun baru 1445 Hijriah. Semoga di tahun ini hidup dan kehidupan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini dengan tema motivasi perubahan dalam Islam. Mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Ibu-ibu serta seluruh pemirsa TVRI Palu di mana saja berada, mari kita sikapi pergantian tahun ini dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, karena sekarang 79% angka kematian mendadak. Ya, tinggal 21% angka kematian itu lama karena sakit. Ya, tetapi angka 79% artinya lebih banyak orang meninggal sekarang mendadak. Nah, oleh karena itu kita di tahun yang 1445 Hijriah ini umur kita bertambah di dunia, tetapi jarak ke kubur semakin dekat. Itulah salah satu konsekuensi yang tidak bisa kita tolak, bahwa pergantian tahun itu artinya masa tinggal kita di dunia tinggal sebentar, berkurang lagi 1 tahun. Ya, itu konsekuensinya, Ibu. Karena kita tinggal di dunia dikontrak. Jadi kalau dia dikontrak 60 tahun, ya, sekarang umurnya 50 tahun, berarti tinggal 10 tahun. Berganti tahun, tinggal 9 tahun tinggal di dunia. Berganti lagi tahun, tinggal 8 tahun tinggal di dunia. Berganti lagi tahun, berarti tinggal 7 tahun. Begitu seterusnya. Artinya bahwa konsekuensi yang harus kita terima dari pergantian tahun itu adalah di mana masa tinggal kita di dunia semakin sedikit, semakin singkat, jarak kematian kita atau ke kubur kita semakin dekat. Oleh karena itu mari kita membenahi diri kita, Amin. keluarga kita, karena Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Tidak usah kita basuh supo tetangga, ya biar dia urus saja dirinya. Ya, dirinya kita sendiri dulu kita jaga dan keluarganya kita, supaya kita ini selamat dari siksaan api neraka. Sebaliknya, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah meninggal dunia husnul khatimah. Amin. Dan insya Allah dibangkitkan nanti di akhirat, kemudian divonis oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin bisa doa sedikit Ustadz, doa pendek, tafadhol Ustadz. Wa ala hadhihi niyya bi niyatin salihah bi barakatumul Qur'an al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa hijrah adalah perubahan lebih baik dari sebelumnya. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa hijrah haruslah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA,
Syukran Ustaz sudah hadir Syukran, di studio kami. sama-sama. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustaz. Amin, amin ya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Biro Buli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Terima kasih ibu-ibu. Ini cantik-cantik semua ini ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukran.